Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ili Nurtion dengan NIM 200906501008. Saya akan mempresentasikan beberapa materi yang kami pelajari dalam satu semester ini. Nah, yang pertama itu kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks atau yang signifikan. Nah, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Nah, saya akan menjelaskan definisinya. Definisi kemiskinan itu sendiri yaitu termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua hal. Nah, yang pertama itu kemiskinan yang absolut. Kemiskinan yang absolut ini adalah konsep kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Nah, konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini adalah bentuk kemiskinan yang bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada, atau dalam artian kemiskinan yang selalu berubah-ubah. Adapun strategi kebijakan yang dikeluarkan untuk mengurangi kemiskinan, saya akan menjelaskan beberapanya. Yang pertama itu pembangunan pertanian. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya masyarakat miskin itu banyak didominasi oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dalam hal ini oleh para petani, salah satu cara mengurangi kemiskinan yaitu pembangunan pertanian, banyaknya barang ekspor impor dari hasil kebun, pembangunan teknologi dan inovasi terbaru. Hal yang saya sebutkan tadi mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Jika dengan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, maka otomatis masyarakatnya sejahtera. Yang kedua itu pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana cara membangun sumber daya manusia yang berkualitas? Nah, dengan cara menghadirkan pendidikan. Nah, memberikan bantuan kepada masyarakat melalui beasiswa, di mana masyarakat miskin mendapatkan beasiswa, dan mungkin banyak beberapa kampus yang menghadirkan hal itu. Dengan terciptanya sumber daya manusia yang bermutu, maka kemiskinan tidak akan turun menurun. Nah, yang ketiga itu peranan LSM. Peranan LSM ini biasa disebut peranan lembaga swadaya. Masyarakat yang efektif akan mensejahterakan rakyat dan tentunya akan mengurangi kemiskinan. Kenapa hal itu saya masukkan? Karena masyarakat yang ada dan mensejahterakan rakyat yang miskin akan mengurangi penduduk yang miskin. Berangkat dari hal yang saya sebutkan tadi, banyak yang menjadi faktor penghambat dan pendorong pembangunan. Ada yang pertama itu faktor penghambatnya pembangunan, diantaranya bisa mengakibatkan pengangguran, produktivitas yang rendah, jumlah pendapatan per kapita rendah, hasrat investasi yang rendah. Distribusi pendapatan semakin tidak merata dan dapat menimbulkan urbanisasi serta kemampuan ekspor menurun, timbul keinginan untuk mengimpor. Yang kedua, faktor pendorong pembangunan ialah memungkinkan bertambahnya tenaga kerja,
memperluas perkembangan pasar dan peningkatan teknologi, terutama teknologi bahan bangunan. Mungkin cukup sekian dari materi kemiskinan. Saya akan berlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor penentu dalam pembangunan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penentu dalam pembangunan. Nah, diantaranya mengurangi jumlah tabungan yang diciptakan anggota masyarakat. Yang kedua, penanaman modal lebih banyak pendidikannya, yang dimana dapat memberikan pengaruh kepada pengembangan dari ekonomi pada sebuah negara atau suatu negara. Nah, yang ketiga itu pemerataan pendapatan agar tidak ada ketimpangan teknologi yang akan digunakan. Yang keempat, teknologi yang akan digunakan bisa mempercepat laju perdagangan. Sebagai contoh, live di sosmed. Nah, yang kelima, mempercepat produksi barang makanan. Nah, selanjutnya, faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu akumulasi modal, di mana akumulasi modal ini meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Yang kedua itu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Ya, yang ketiga, tenaga, material, dan organisasi produksi. Nah, organisasi produksi sebagai salah satu pentingnya dalam proses pertumbuhan ekonomi, berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Nah, organisasi produksi itu sendiri juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Nah, materi selanjutnya adalah populasi. Populasi merupakan suatu hal yang menjadi peluang determinan. Populasi juga mengarah kepada peluang dan juga bisa menjadi ancaman suatu negara. Kita dapat mengukur populasi dengan melihat terlebih dahulu apakah populasi baik atau tidak, serta melihat harapan hidup dari populasi tersebut. Nah, adapun beberapa sejarah yang saya tahu dalam populasi, yaitu melihat kepada manusia dimulai sebelum masa bercocok tanam, masa berpindah tempat ke tempat lainnya atau biasa disebut dengan nomaden. Selain dari populasi, kita juga harus mengetahui tahapan dan revolusi industri. Nah, revolusi industri sendiri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850, di mana revolusi industri ini terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, perkembangan transportasi dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Dan di mana tahapan revolusi ini dari revolusi 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana yang saya akan jelaskan lagi, bagaimana kita mengukur populasi, yaitu yang pertama itu melihat populasi terlebih dahulu, apakah populasi baik atau tidak. Nah, kita mengukur dari yang mana yang baiknya dan yang mana yang tidak. Nah, yang kedua itu life ekspektasi atau harapan hidup. Nah, populasi membengkak karena keinginan memiliki keturunan atau demokrasi meyasum. Nah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.